Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian masih semangat belajar ya. Kali ini berjumpa kembali dengan Ustazah Niswa. Kita akan belajar tentang energi alternatif. Materi tema 2, subtema 3. Kompetensi dasar yang ingin dicapai yaitu KD 3.5 dan KD 4.5. Penggunaan sumber energi berupa batu bara, minyak bumi, dan gas alam untuk saat ini itu sangat tinggi. Hampir semua pembangkit listrik kita itu masih menggunakan batu bara, minyak bumi, dan gas alam untuk sumber energinya. Sedangkan kita tahu batu bara, minyak bumi, dan gas alam itu merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Lalu bagaimana jika penggunaannya sangat tinggi sedangkan tidak dapat diperbarui? Kan bisa habis, ya kan? Jika habis bagaimana? Tenang, ada solusinya ya. Solusinya adalah dengan energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Kita simak penjelasan berikut. Energi alternatif disebut juga energi pengganti. Jadi, sebagai pengganti kan energi alternatif harus dapat diperbarui. Yang dapat diperbarui kemarin kita ketahui bahwa jumlahnya itu tidak terbatas atau yang dapat diperbarui secara alami. Yang diperbarui secara alami bagaimana? Bisa mengalami siklus, misalnya air, atau bisa berkembang biak. Itu contohnya hewan, tumbuhan, seperti itu. Kemudian dengan penggunaan energi alternatif ini, apa kelebihannya? Kelebihan energi alternatif itu yang pertama, relatif lebih murah atau hemat. Kok bisa? Iya, karena bisa didapat langsung dari alam secara gratis. Kemudian yang kedua, ramah lingkungan atau tidak berpolusi. Yang ketiga, tidak akan pernah habis karena dapat diperbarui. Yang termasuk energi alternatif, misalnya sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan bahan bakar biologis atau biofuel. Sekarang kita bahas satu persatu contoh-contoh energi alternatif. Yang pertama, matahari. Matahari sebagai sumber energi terbesar itu dapat kita gunakan sebagai sumber energi alternatif. Itu biasanya dengan menggunakan panel surya atau sel surya. Panel surya atau sel surya terbuat dari silikon tipis. Nah, itu berfungsi untuk menangkap dan mengumpulkan cahaya matahari, kemudian akan diubah menjadi energi listrik. Kemudian energi alternatif selanjutnya angin. Kita sudah tahu angin itu bisa untuk menggerakkan kapal layar, menggerakkan kincir angin. Nah, dengan menggerakkan kincir angin ini bisa digunakan sebagai sumber energi listrik. Nanti kincir angin dihubungkan dengan generator. Nanti generator yang bisa mengubah energi gerak tadi diubah menjadi energi listrik. Tadi sudah disebutkan, angin bisa menggerakkan kapal layar, kincir angin, layang-layang, dan lain-lain. Air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Biasanya dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Caranya bagaimana? Air dibendung di sebuah waduk seperti itu, kemudian dialirkan melalui terowongan menurun. Nanti alirannya akan deras. Aliran yang deras itu berfungsi untuk memutar baling-baling kincir air yang kemudian dihubungkan dengan generator. Nah, dari generator ini akan berputar turbinnya untuk menghasilkan listrik. Dan energi alternatif selanjutnya adalah gelombang laut. Kita ketahui gelombang laut itu menyimpan energi yang sangat besar di sepanjang permukaan laut. Gerak naik turunnya gelombang ini bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin pada generator sehingga bisa menghasilkan listrik. Energi alternatif panas bumi atau geotermal. Istilah geotermal diambil dari bahasa Yunani. Geo berarti bumi dan term berarti panas. Bumi kita ini di bagian dalam itu strukturnya tersusun atas bagian yang panas, ada inti dalam, inti luar, dan mantel bumi. Sedangkan di bagian kerak ini kan kita tidak terlalu merasakan panas ya, lebih panas di bagian dalam. Dari panasnya bumi ini nanti bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Jadi awalnya air dingin itu dipompa ke dalam bumi. Nah, dari dalam itu nanti akan panas kan airnya. Uapnya nanti keluar. Uap air yang keluar itu memutar turbinnya generator sehingga generator ini nanti bisa mengubah energi gerak menjadi energi listrik.
dari uapnya tadi nanti didinginkan lagi menjadi air dingin, dimasukkan lagi, begitu seterusnya. Nah, seperti ini kira-kira gambarnya. Energi alternatif selanjutnya adalah biofuel atau bahan bakar bio. Apa maksudnya? Bahan bakar bio itu bahan bakar yang dihasilkan oleh makhluk hidup ya. Ini ada 3 macam. Yang pertama biodiesel. Biodiesel ini pengganti solar, berasal dari bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, kacang kedelai itu. Nah, itu jadi bisa diubah menjadi biodiesel sebagai pengganti solar. Kemudian bioetanol itu pengganti bensin, berasal dari ubi, jagung, sagu, singkong. Nah, dari jagung bisa diubah menjadi bioetanol sebagai pengganti bensin. Kemudian biogas itu pengganti LPG, itu untuk masak, berasal dari kotoran hewan. Nah, ini dari kotoran hewan ditampung, kemudian nanti bisa menghasilkan gas ya, pengganti LPG. Manfaat energi alternatif tadi sudah disebutkan, Ustazah ulangi lagi. Matahari sebagai sumber energi pada panel surya, mengeringkan. Kemudian angin sebagai sumber energi bagi PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu untuk menggerakkan perahu layar, dan lain-lain. Air sebagai sumber energi bagi PLTA atau pembangkit listrik tenaga air sebagai sarana olahraga, wisata, transportasi. Kemudian panas bumi atau geotermal tadi sebagai pembangkit listrik. Gelombang air laut juga sebagai energinya dapat diubah menjadi energi listrik. Terakhir bahan bakar bio atau biofuel, ini berasal dari makhluk hidup. Tadi ada 3, biodiesel sebagai pengganti solar, bioetanol sebagai pengganti bensin, biogas sebagai pengganti LPG atau untuk memasak. Kita kan sehari-hari menggunakan energi untuk menggerakkan berbagai alat di sekeliling kita. Ada sepeda motor, kemudian blender, mungkin ngecas handphone, televisi. Nah, sepeda motor menggunakan bensin, kemudian blender, cas HP, televisi, ini kan memanfaatkan energi listrik, Pak. Sedangkan listrik masih menggunakan bahan bakar dari batu bara. Nah, padahal pemakaian bahan bakar fosil seperti batu bara itu selain dapat habis juga bisa berdampak bagi kerusakan lingkungan dan menyebabkan pencemaran. Meskipun kita berhak memanfaatkan segala sumber daya itu, tapi kita juga berkewajiban untuk melakukan penghematan energi. Banyak di antara kita yang seperti ini. Begitu kecanduannya dengan laptop, HP, sampai mandi sambil bawa laptopnya. Apa yang terjadi ya? Ingat, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Gunakan energi dengan bijak. Budayakan hemat energi. Setelah menyimak penjelasan Ustazah tadi, sekarang kita belajar mengaplikasikan energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini kita akan membuat mainan mobil dengan tenaga angin. Apa saja yang harus disiapkan? Ini bahan-bahannya. Pasang roda terlebih dahulu. Masukkan tusuk sate ke dalam sedotan agar roda bisa berputar. Kemudian lekatkan roda pada botol. Pastikan semua roda terpasang dan tersusun dengan rapi. Pasang balon di ujung sedotan panjang. Lekatkan dengan isolasi atau lakban. Pastikan isolasi atau lakbannya terikat dengan kuat sehingga tidak ada udara yang keluar lewat samping. Kemudian pasang dan rekatkan di atas botol. Tiup dan jalankan mobilmu. Lihat, bisa berjalan kan? Nah, bagaimana? Mudah sekali kan membuatnya? Sekarang, sebagai tugas K4 kalian, buatlah mobil tenaga angin seperti ini di rumah. Kirimkan ke Telegram Ustazah dalam bentuk video. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat.
Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.